Jemaat yang dikasihi Tuhan, Airene, damai sejahtera Kristus timpah dalam kehidupan kita. Renungan firman Tuhan saat ini masih dalam tema waspadalah terhadap guru-guru palsu, bagian yang ketiga. Kita telah belajar bersama bahwa kehadiran guru-guru palsu akan selalu menjadi ancaman bagi gereja Tuhan. Cara kerja mereka sangat licik, penuh dengan tipu muslihat. Dan pada kesempatan ini, kita akan belajar untuk waspada terhadap guru palsu karena ajaran mereka sangat membinasakan. Mari kita membaca lagi di dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada terhadap guru-guru palsu karena ajaran mereka bersifat membinasakan. Rasul Petrus menyebut ajaran mereka adalah pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kata sesat pada awalnya adalah istilah netral yang merujuk pada aliran pemikiran atau ajaran-ajaran tertentu. Tetapi kata ini juga merujuk pada faksi atau divisi di dalam gereja. Kita bisa membaca itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 20, 1 Korintus pasal 11 ayat 18, juga di surat Titus pasal 3 ayat yang ke-10. Tetapi dengan Rasul Petrus menambahkan kata membinasakan, maka Rasul Petrus menunjukkan bahwa dia sedang berbicara tentang doktrin yang sangat-sangat salah, yang menghancurkan kehidupan dan gereja Tuhan. Jika pengajaran yang sesat dan membinasakan ini tidak dilawan, maka akan menyebabkan penghakiman kekal, yaitu kebinasaan. Rasul Petrus membawa kita kepada akar dari ajaran sesat yang merusak, yang menghancurkan, yang membinasakan ketika dia menambahkan perkataan berikut ini. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Guru-guru palsu ini menyangkal, baik melalui pengajaran dan gaya hidup mereka, bahwa Yesus Kristus adalah penguasa atas umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika seseorang mengklaim bahwa kita dapat percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saja, namun tidak mau tunduk kepadanya sebagai Tuhan, maka itu adalah pengajaran yang membinasakan. Doktrin seperti itu menipu orang dengan berpikir bahwa mereka diselamatkan hanya karena menerima Kristus, tetapi tidak mau bertuhankan Kristus. Tetapi Yesus berkata, dan dia akan berkata kepada orang-orang yang seperti itu, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti itu dikutuk karena mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh waspada terhadap guru-guru palsu, sebab mereka menjadi ancaman bagi gereja. Cara kerja mereka halus dan penuh tipu muslihat, dan ajaran mereka membawa kebinasaan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.